Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibu. Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik, Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin satu orang atau ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Putu. Untuk hari ini, ketua kelasnya apakah ada yang tidak masuk? Iya Ibu, ada beberapa yang masih terkendala jaringan. Oke, kalau begitu misalnya teman-teman yang lain masih belum masuk sampai mata pelajarannya selesai, boleh nanti nama-namanya dicatat, terus berikan ke Ibu ya. Baik Bu. Untuk hari ini, Ibu akan membawakan materi teks pidato persuasif. Dengan tujuan pembelajaran, pertama, peserta didik diharap dapat mengidentifikasikan struktur teks pidato persuasif. Kedua, peserta didik dapat menyusun teks pidato persuasif. Sebelum kita lanjut lagi, Ibu ingin tanya, apakah di sini sudah ada yang tahu apa itu pidato? Saya, Ibu. Saya, Bu. Ya, silakan Fitra Andini. Oke, baik. Menurut saya, itu pidato adalah kegiatan berbicara di depan banyak orang, Ibu. Oke, baik. Masih ada lagi yang lain? Saya, Oke, Ibu. Ibu rasa tidak ada. Oh, silakan Eka. Pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada halayak ramai. Oke, baik. Ya, benar sekali. Pengertian dari teks pidato. Teks pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu topik yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Nah, tapi di sini yang kita pelajari mengenai teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif adalah teks yang berisi slide selanjutnya. Teks slide selanjutnya Dila. Nah, apa itu pidato persuasif? Teks pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, mempengaruhi serta bersifat mengajak atau membujuk para pendengar agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuatu dengan tujuan tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian, sampai sini apakah sudah paham? Sudah, Ibu. Paham. Ibu. Nah, begitu kita lanjut ke bagian struktur. Nah, struktur di dalam teks pidato terbagi menjadi 3. Ada pembukaan, isi, dan penutup. Di dalam pembukaan berisi salam pembuka, sapaan, kehormatan, ucapan syukur, dan pengantar mengenai isi pidato. Yang kedua, isi. Isi berisi informasi penting yang ingin disampaikan dan diselingi dengan data atau fakta pendukung. Dan terakhir, yaitu penutup. Penutup mengandung kesimpulan dari pidato yang disampaikan, harapan, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Sampai sini jelas? Jelas, Ibu. Oke, kalau begitu kita lanjut ke bagian ciri kebahasaan. Nah, di dalam teks pidato persuasif terdapat ciri kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kalimat aktif. Di sini ada yang tahu apa itu kalimat aktif? Tidak tahu, Ibu. Oke. Kita
Kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan atau kata kerja yang ada di dalam kalimat tersebut. Selanjutnya, kata sapaan. Nah, kata sapaan di sini digunakan pada bagian pembuka atau pendahuluan pidato. Kata sapaan bertujuan untuk menghormati audiens. Ya. Contohnya seperti yang terhormat Bapak Ibu, wali kelas, atau yang terhormat Dewan. Seperti itu. Selanjutnya, kalimat persuasif. Kalimat persuasif yaitu kalimat yang berisi ajakan atau pada suatu tindakan atau aksi tersebut. Selanjutnya, kosakata emotif. Di sini ada yang tahu apa itu kosakata emotif? Tidak, Bagaimana? Ibu. Tidak tahu. Kalau begitu kalimat kosakata emotif. Kosakata emotif ini berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar menjadi tersentuh. Kalimat kosakata emotif biasanya mengandung makna konotatif atau kiasan. Selanjutnya menggunakan kata anonim. Ciri kebahasan lainnya yaitu berupa kosakata anonim atau lawan kata, sehingga akan membuat audiens tergerak untuk melakukan tindakan sesuai pidato. Selanjutnya, kosakata teknis. Kosakata teknis atau bidang ilmu sering digunakan dalam pidato persuasif. Seperti misalnya pada istilah reboisasi. Contohnya ada kalimat, untuk mencegah terjadinya longsor, maka diperlukanlah upaya reboisasi. Kata reboisasi itu yang termasuk ke dalam kosakata teknis. Dan yang terakhir adalah kata benda abstrak. Kosakata benda abstrak merupakan jenis kata benda yang tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan. Oke, sampai sini paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Kalau begitu lanjut lagi ke bagian contoh. Nah, di sini sudah ada contoh teks pidato persuasif. Ibu ingin satu orang, ada yang bisa untuk membacakan? Bagaimana? Ada yang bisa? Saya, Ibu. Oke, silakan Mahira. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan teman-teman semua yang saya sayangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam acara ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato singkat saya tentang pentingnya memotivasi diri. Setiap manusia akan selalu dihadapkan pada permasalahan dalam kehidupannya. Ketika sekolah, mungkin dihadapkan dengan beberapa masalah seperti kesulitan memahami pelajaran, masalah dengan teman, dan lain-lain. Ketika bekerja pun kita tidak akan luput dari permasalahan. Namun, apakah kita harus lari dari masalah tersebut? Tentu saja tidak, karena setiap masalah yang sejatinya adalah untuk menempa kita agar menjadi pribadi yang lebih kuat. Tanpa adanya masalah, kita tidak akan bisa meningkatkan kualitas hidup masing-masing. Masalah membuat kita termotivasi untuk terus berjuang. Tidak ada alasan untuk menghindari masalah. Sebagai manusia yang beragama dan mengenal Allah, kita harus selalu yakin dan percaya bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan manusia. Setiap masalah pasti ada solusinya, tinggal bagaimana kita berusaha dalam menghadapinya. Jangan lelah untuk berjuang,
dan memotivasi diri agar selalu kuat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan cara itu, maka sebesar apapun masalahnya akan terasa ringan. Sekian pidato singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sekali. Terima kasih, Mahira. Kira-kira dari contoh teks di depan ini, apakah ada yang bisa menentukan struktur yang terdapat di dalam teks pidato persuasif ini? Saya, Ibu. Bagaimana? Ya, Putu, silakan. Saya melihat di sini struktur pidatonya ada 3, Bu. Yang pertama ada pembukaan, kedua isi, dan ketiganya penutup, Ibu. Oke. Kira-kira bisa tidak, Putu? Tunjukkan yang mana bagian struktur pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Baik, Bu. Untuk bagian pembuka itu diawali dengan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan para hadirin dan teman-teman itu, Bu, di paragraf kedua itu termasuk pembuka juga. Jadi yang selanjutnya yang isinya itu di paragraf ketiga, yaitu setiap manusia akan selalu dihadapkan pada permasalahan. Sampai di kesimpulan, Bu, setiap masalah pasti ada solusinya. Dan penutupnya, sekian pidato singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu, Ibu. Mohon maaf Oke, jika ada kesalahan. baik sekali. Baik sekali jawabannya. Itu sampai sini sudah paham semua atau masih ada yang ingin ditanyakan? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Eh, Sepertinya sampai sini saja pembelajaran kita hari ini, tapi Ibu ingin memberikan evaluasi untuk minggu depan. Evaluasinya pertama buat individu, mohon maaf, Ibu harap masing-masing individu membuat teks pidato persuasif, kemudian identifikasilah struktur yang ada di dalamnya. Boleh? Boleh, Ibu. Nanti akan dikumpul minggu depan. Oke. Sebelum Ibu tutup, apakah ada juga yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Ibu. Ya, baik. Coba Putri. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, mungkin, Ibu, kesimpulan dari saya bahwa pidato itu adalah isi pikiran kita yang kita tuangkan lewat kata-kata sehingga orang lain dapat menerima dan juga termotivasi untuk melakukannya. Pidato sendiri sangat bermanfaat buat kalangan masyarakat atau pelajar dan lainnya guna untuk dijadikan sebagai bahan motivasi dalam sebuah kebaikan, Ibu. Mungkin hanya itu, Bu, kesimpulan dari saya. Oke. Apakah masih ada lagi yang lain yang ingin memberikan kesimpulan? Saya, Ibu. Oke, silakan Fitra Andini. Jadi menurut pemahaman saya, pidato persuasif itu adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat atau siswa-siswa lain untuk melakukan sesuatu. Pidato persuasif bersifat mengimbau atau mengajak. Kemudian struktur pidato persuasif itu terdiri dari pembuka, isi, dan juga penutup. Baik, mungkin hanya itu, Ibu. Oke, baik sekali. Terima kasih Fitra Andini. Sebelum Ibu tutup,
Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan Ibu mohon maaf bila ada salah kata. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam. Ibu. Terima kasih, Bu.